dia hormat kalian kali. Kalau ada orang yang sering talaki di kapal lama di situ termasuk yang sering talaki. Terjadi rencana istijat, atau intisor istijat itu tapi menolong membantu. Kalau sekian sanad kenapa beliau memilih mazhab ini? Masuk ngancani wong fasik, ngancani macam-macam. Karena tadi ketika seseorang soleh itu ngancani wong fasik itu sebetulnya bahasa agamanya itu tarbiyah. Saya berkali-kali bilang, ngancani wong fasik hukumnya dia ya elek. Tapi nak jual, hukumnya dia wong fasik itu apa? Bisa didik nak ngancani. Berarti ngancani wong fasik apa? Nak niati didik, nak niati bagian dari fasik. Ya, ya mbak, apakah Anda jenis yang tarbiyah, apa jenis yang katut? Tapi yang jelas pakai kita tidak pernah kehabisan stok untuk analisis seperti itu. Termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini jenis Sufyan dulu ya, jadi guru besarnya Imam Syafi'i itu termasuk Imam Malik fil hadis. Tapi nak begini tarbiyah itu Sufyan dulu ya, sama Sufyan As-Sawri. Itu kalau wajar. Ini nggak ada di kitab ini. Kalau sekian intisor, sekian kesamaan Mbak Mun juga bapak saya macam-macam kancanan macam-macam. Ini dalam kitab Hilyatul Auliya. Begitu kan? Kitabnya 14 juz. Ini juz itu. Jadi sama saling langsung juz itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar bin Malik. Kalau gak ada sanad ning ngantos. Mulai pulau ngantos sing pengarang Hilyatul Auliya sampai ke kanjeng. Hadatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal hadatsani Abi hadatsana Sufyan qol kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fa kalau Isa di sirori ahliyah. Jadi Isa kalau hidup di salah satu kampung tanya keluarga terburuk mana. Wa salu Yahya an khiyari ahliyah. Kalau Yahya tanya saya nginep di orang baik, rumahnya mana? Faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala sirorin nas. Kenapa kamu selalu nginap di rumahnya orang-orang buruk? Faqala innama ana tabibun udawil mardo. Karena seorang nabi, seorang kiai itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter itu mengobati yang apa? Sakit. Artinya gini, kalau Mbah Mun kancana wong fasik macam-macam, itu kita takwil, kita bela, memang ada argumentasinya, yaitu tadi tabibun udawil mardo. Yang namanya dokter itu menyembuhkan yang apa? Sakit. Tetapi kalau kamu sendiri sudah sakit-sakitan, ya sudah di karantina, wah kancanan topo ya rawol aja, malah menulari. Nah supaya sampean tahu ya, jadi saya tadi sudah saya singgung tentang tangkihul mana. Saya itu ini cerita ya, tanpa niat tafakur atau tabari. Ketika saya mondok sarang itu, karena suatu saat pasti cerita ini beredar. Saya tadi dihubungin wartawan Suara Merdeka disuruh nulis kenangan dengan kamu. Saya hingga detik ini belum bilang iya karena yang asli santri ya seperti sampean, makanya ini mukodam apa? Mukodam. Saya 2013 itu haji plus lewat Jogja. Saya hari Selasa itu masih ingat saya dapat kabar dari Gus Ibab tahun 2013 Mbah Mun itu tidak haji. Tapi singkat cerita sekian hari ternyata beliau itu haji. Nah dulu itu beliau sering cerita kitab takrib itu sampai barokah begitu kata Mbah Mun itu karena pengarangnya itu nirakati jadi tukang sapu di kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal takrib membahasakan itu obrolnya. Sehingga masyhur, saya sampai hafal teks yang sering diulang-ulang sama beliau. Kata Soibu Takrib, idza nataitumuni fala taqulu ya syekh walakin qulu ya karna taqabri Rasulillah. Kalau kamu manggil saya, meskipun saya ini orang alim, jangan panggil apa? Syekh, tapi panggillah tukang sapunya kuburan Rasulillah. Sehingga dia ngarang di situ menjadi barokah. Siapa yang enggak ngerti barokah yang kita bawa? Begitu juga Ihya, dikarang itu Baina Mimbari Rasulillah. Begitu juga Bukhari, itu juga dikarang seputar Raudhah. Yang paling akhir dari cerita itu yang saya punya datanya itu adalah kitab Alfiyatus Sirah karangannya Waliwa Abdurrahim Al-Rabi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nyarai kitab Bukhari. Itu juga semuanya dikarang Amlaha Firadu Asyarifah. Jadi beliau itu orang Mesir, muridnya dijak ke Madinah semua, dijak ngaji apa? Alfiyatus Sirah. Alfiyatus Sirah. Saya punya kitabnya.
Nah singkat cerita pikiran saya karena Mbah Mun itu guru saya, ahabun nasi ilayya fil ilmi, orang paling saya cintai dalam hal ilmu. Sehingga saya itu punya pikiran, punya keputusan, kitabnya beliau itu tak bawa. Ya kitab Al-Ulama menjadi yang sekarang zaman punya kopiannya. Tak bawa ke Madinah. Sampai 3 kali saya itikaf di Raudhah, saya belajar di seputar Raudhah dan saya khatam, saya takriri. Tapi ada betul tadi, hari ketiga saya keluar dari hotel, bangun keluar dari mobil. Padahal udah janjian, tidak papasan. Akhirnya kita ketemu terus. Sampai 3 hari saya diajak beliau itu nggak pernah cerita kalau saya bawa kitabnya, karena saya ingin ikhlas bahwa ini nggak boleh, sudah lama seperti ini nggak perlu saya perlihatkan ke bangun. Saya masih ingin jaga ikhlas saya. Tapi hari ketiga setelah beliau sama saya, ya sering di Raudhah sama saya, itikaf sama saya. Terakhir kan malam tanggal 4 gitu, malam tanggal 4 Dzulhijjah, malam tanggal 4. Jadi beliau, aku pengen bali nang hotel, penang gini, itu khawlal mimbar. Sampai lama sekali beliau, habis sisa, lama sekali. Akhirnya saya cerita, Yai saya bawa kitab jenengan, beliau nangis baru. Karena mungkin saya adalah awalu ta'ala mimpihi dan talak kohadal kitab khawla mimbari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kitab itu diminta sama beliau, terus beliau ngajar. Mulang saya itu aslinya. Dengan beliau orang keramat, orang-orang Arab banyak yang ikut. Terus akhirnya ngaji pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya sudah terus. Beliau ingin nulis di kitab saya, nulis beberapa kalimat. Karena saya ini latar belakangnya fikih ya. Semua pertanyaan saya tentang fikih. Dan memang beliau ingin saya tanya. Pertanyaannya begini, beliau sering bilang gini. Lah yo kiai-kiai iki cek mentalan, petani wis kere diwajibno zakat. Petani beras, petani gabah wis kere diwajibno apa? Sing petani kakao cengkeh zaman itu moncar-moncarnya kakao cengkeh ora wajib. Mau perkara sing ditandur ora bot. Pakai kuno kan gitu, yang wajib zakat hanya bot. Itu kan nak ditakoki pangeran iki, wis kere bu wajib no zakat, sing juga ra wajib no. Mau perkara sing ditandur iku ora bot. Itu terus begitu. Lama-lama saya ini protes. Tapi kira berapa protes? Gue rasa nanti ketayangan, ora oleh protes. Lama-lama saya protes. Maksudnya jangan putih. Kalau kan fatwa wajib nopo ora. Jadi bangun dulu sih. Yo, aku sing fatwa tanggung jawab gue. Supaya aku ngomong ngono tok. Allah sih. Terus kula alasannya piye? Ana guru nopo ijab jawab. Yo mbok terserah kowe, pokoke aku ngomong ngono tok. Ngomong ngono tok. Itu setiap Syawal ketemu saya bodoh mesti tanya gitu sama saya. Iya, kitabku. Wis setuju ta ora? Lang fatwane mboten pakem kok kula setuju. Setuju sing pundi yo. Ya ben ada di kiai kok yo. Pendapat iku yo nggo dhewe yo wis tanggung jawab dhewe. Ya ada di guru murid kan ana guru. Ya ana tapi ya tanggung jawab dhewe. Berkali-kali itu. Sampai 2 minggu sebelum wafat mati di Bali. Nah, termasuk yang ngaji kemarin itu ada PR-nya Mbak Mun ke saya yang suruh jawab sama Gus Joko. Dan saya punya ketemu pas kemarin yang pas libur kemarin sekitar tengah jam. Saya itu datang ke Gus Joko itu karena merembuk ada perintah beliau yang tiap ketemu saya tanya, wes gak gitu. Dan itu harus saya rembuk dengan Gus Joko. Sampai sekarang belum putus dan tidak perlu putus kayak sudah karena ya itu sudah intakola ila rafiqil a'la. Mungkin putusnya kalau saya bukan dengan jenengan. Tapi ada itu nanti kita baru di antara pertanyaan saya itu gini, Mas Abi. Idza kana mufassiru syafi'iyya wa fassara ma allati yalik ta'mim. Itu milih jadi syafi'i, napa milih jadi takmim. Misalnya gini, Yusuf Qaradawi itu kan mewajibkan kakao, cengkeh, tebu, petani juru apa saja kan diwajibkan zakat oleh Yusuf Qaradawi, tidak harus bot. Alasannya beliau karena Allah ngendikan wa mimma akhrajna lakum minal ardh kan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ma itu kan apa saja yang dikeluarkan oleh bumi. Lah apa saja kenapa harus kok apa saja ya apa? Nah Ibnu Katsir itu orang Syafi'i. Saya ulang lagi, Ibnu Katsir itu mufassirun Syafi'i, nama mufassirun. Tapi anehnya beliau ketika mentafsirkan ayat itu beliau bilang itu umum, tidak harus kod. Maka PR saya dengan Yai saya ketemu, Yai nak menaik mufassir niku ngangge madzhab, niku ngangge umumul lafzi.
Siap tak tanya juga kayak kue. Pokoknya anut tafsir mari goblok, anut itu ya mari goblok, itu kudu mustaqil. Nah mustaqil mari sombong, ya mbok. Wah siap katanya udah gitu terus. Hanya orang dua tok di depan terus. Kau mesti raiso tak ngono, tapi tak ada raiso. Orang sopan, namanya raiso. Tapi nak gue nutupi raisamu nih, sungkan gitu loh, ya soalnya ini ya raiso. Nah sampai sekarang beliau menutup itu, ini yang pernah saya haji beliau, ini kenangan saja, didengarin saja. Kata beliau begini, dengan perubahan yang hadil ayat al-Qur'aniyah, ikhtalafi fi tafsiriyah al-mufassirun, wa fi ikhtilafi dzalika ikhtalafat al-madzhab al-arba'ah. Fahal bikul lidzalika minal ikhtilaf bainal ulama an-taisin wa taghayyur awdu'i hadzal asri yang bagi alaman wal qudwah li hadil ummah ayahtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah. Saya tanya ke beliau, qudwah tu hadzal zaman jenengan. Lah iya iku milih fatwa sing asal. Lah ngene iku napa? Wajib zakat apa mboten? Ya mbok arek kowe. Tak tanya tiap tak tanya jawabnya mbok arek kowe. Karena saya memang termasuk orang yang sering baca kitab bisa patanan pernah baca hakam. Di depan beliau saya baca, beliau baca ke saya. Dan itu di depan Raudhah. Jadi saya paham betul kitab ini. Nah, meskipun ya yang lain banyak yang paham. Tapi mungkin yang punya kenangan ngaji ini di depan Raudhah hanya saya. Mungkin ya, tapi bisa saja setelah saya ada lagi. Tapi tetap pertama saya. Karena yang bawa itu saya. Bahkan beberapa muridnya Zaid Muhammad bawa itu ya karena saya yang bawa 10. Saking cinta saya sama Sayyidina Kiai siapa? Memang juga. Jadi saya ingin kitab ini nasibnya kayak takrib, kayak ikhya, kayak alfiyatus sirah, dan itu semuanya ditirakatkan di Raudhatis Syarifah. Tak bawa, makanya kitab ini sampai ke teko. Karena memang tak dapat ning saku apa, tas pinggang itu. Jadi kitab ini pernah itikaf di Raudhah, di Masjid Qiblat dan di Uhud. Semuanya setiap saya kemana-mana tak tahu, termasuk ketika itu. Dan itu saya tidak pernah terlintas ketemu Mbah Mun di Medina. Tapi Allah yang mempertemukan. Dan saya tidak pernah terlintas ingin ngaji sama Mbah Mun. Karena ada ingin ganggu, tapi beliau yang nawari. Ya pentingnya di guru wali, gurunya gue terarok. Terakhir itu guyon masih sama. Aku itu putus, tetap roh wae dari Mbah Mun. Berarti jenengan keramat, dia keramat dari guyon bilang gitu. Jadi ini tak beri contoh. Tidak saya beri contoh polemik ilmiah. Mungkin orang lain punya kenangan beliau dijajahi mari sugi apa, saya tidak punya kenangan itu, sama sekali enggak. Karena bangun besok, serono di tanah wong alim melarat, jadi makanya saya tidak perlu dijajahi. Jadi aman, apa? Gue kalau ngajinya plus, padahal gue bener juga. Saya baca. Fafi tafsir Ibnu Katsir yakni ada waktu itu amnasimar zuruk allati ambatat lahumul ard. Fafi tafsir Al-Kabirin karangan Imam Razi. Padahal Razi itu Syafi'i. Imam Razi itu apa? Sumakol wa yadulu ala wujubi zakat fi kulli ma tumbituhul ardu. Jadi dia kalau mufassir ya pakai ma itu takmim. Jadi tidak harus kod. Makanya saya selalu tanya kayak kalau seorang mufassir Syafi'i itu terikat mazhabnya, apa kena kaidah al-ibratu bi umumil lafzi? Kalau ma ya apa? Apa? Jombok tidak boleh. Ya saya yakin semua muridnya mungkin sepakat. Namun jawab itu karena yang dijawab saya. Jadi sekarang kue. Cara kita komunikasi pasti dijawab. Karena isane nak dijawab gitu loh. Jadi memang itu kan terserah sailnya apa. Jadi beliau menghentikan fa'ala man huwal qudwa li hadhihi ummah, orang yang menjadi panutan di hadhihi ummah dengan perubahan zaman seperti ini harus berfatwa ma huwal aslah wal aqrab ila tatbiqi ihya ruhi madraqat asyariyah. Dia harus berfatwa yang paling menguntungkan syariat. Aku yang menanya ini sing mesti Mbah, medhit itu elek. Lah iya ya ngono ya kena. Artinya gini, nak majibno zakat kakao cengkeh tebu, kan nguntungno wong fakir. Apa ndi? Nak ra majibno zakat nguntungno wong sugih, pemiliknya kan. Kira-kira cara syariat itu training nguntungno wong sugih apa nguntungno mlarat? Berarti wajib, udah pinter, alhamdulillah. Udah pinter, alhamdulillah. Ngasih pun kan tadi diulang kok TK. Apa dari ini ya? Paham ya? Alhamdulillah, rata sekali ini. Nah ini kata yang kenangan saya dengan beliau. Terus tentang nazuman tadi ya sudah seperti itu ya Pak. Said Muhammad ketika mau wafat dia sering baca itu. Adalah
Kudiro dimakamkan dekat Khadijah kubur. Bangun akhir-akhir sering menadumkan itu. Lala Kudiro dimakamkan di Maklah. Kalau dulu orang bilang mu'allak dimakamkan di situ. Cuma jenengan sama tidak usah menyakinkan. Malahnya enggak mau, sudah. Malahnya enggak mau. Jadi sudah lama lah biar untuk bangun Said Abi Bakar atau Said Zaini, Dahlan, Said Abbas, Said Alawi, Said Muhammad, yang keren-keren itu. Sudahlah kita misal asem. Misal asem kok nak kena tol ya kegusur sudahlah. Gak usah diselera. Tentang mati husnul, mati terus usah. Misal asem ya kegusur kita sak ngarepe. Ya tenan ya rasa diselera ya. Adaban ma'as apa? Soalnya itu pasti apa lo gak apa-apa tabaruk, tapi ora usah dimaknani. Pokoknya ngono apa? Itu kenangan-kenangan saya dengan ini saya baca. Saya tuh baru seneng-senengnya Gus Nakriri itu lewat kitab aslinya. Jadi misalnya beliau mengutip hadis itu tak carikan maroji aslinya, termasuk ketemu juga hanya di Sunan Abi Dawud. Yang kita baca sekarang itu di kitabnya Yai, tapi ada di Sunan Abi. Artinya masih ada dalam Al-Kutubus Sittah apa? Kita tahu Al-Kutubus Sittah baca Bukhari, Muslim ya, Nasai termasuk Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi aman. Jadi kalau di Al-Kutubus sebelah hadisnya ada tapi kira roh. Mantel wong ora iso ngaji kok tak ngono. Jawab ya, ada. Karena aku ngomong kowe ora bisa. Bela kowe wae lho. Nah, artinya gini ya, jadi saya mohon sekali, terutama santri yang khusus ya khusus urusan dhewe, tapi perkuat ilmu apa? Kadang ada santri khusus terus ono kiai kancanan fase kiai kok kancanan wong, karena ilmunya ndak cukup, apa? Ilmunya ndak. Padahal sing kancanan wong fase ora kiai tok, Nabi Isa iku nabi, senengane kancanan wong fase. Dan itu yang meriwayatkan Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, bahwa Nabi Isa itu kancanan Syiraru Ahliyah. Bapak saya ini sedihnya Gus Safi Kiai Mansur murid-muridnya itu senang aja kancanan macam-macam. Jadi Kiai itu bengkel lah, mobil api ora butuh bengkel. Aku loh ya bengkel, aku milih orang apik ora gelem di muridku ya enak. Sembrono. Apa di murid biru mana nek. Boyo wong ora usah khusyuk, malah bangun masjid gedeng wong khusyuk. Perkara niku mangkelo. Jaga kusuhan jaga. Ora tau sinau, dadi wong apik kok kancanan wong apik, kancanan wong elek ngajimu lagi di apa? Kabeh nabi kancanan wong elek, lan kancanan wong apik ora usah dadi nabi lah, apa didakwahi wong apik. Jadi kabeh ku proses napa? Dan bangun berkali-kali bilang. Aku itu di Medina bilang ke saya, aku gak munafik ya tak akeh. Cara kowe dadi wong Medina, ku yo mangkel mek Kanjeng Nabi. Wong dene dadi pemimpin bareng ana Nabi, kalah populer terus kasut. Lah coba keliru wong munafik kasut kok ambek Nabi yo dadi munafik. Cara kasut mbek kiai itu yo ora munafik biasa wae. Kuwi dari bapak. Lah keliru wong munafik kok kasut kok nglawan kekasih pangeran. Lah cara kowe kasut ngawan muni Gus Safi kan ora masalah kan. Panjen perlu dihasuti kan. Lho coba ya ngapal Quran ku akeh kok sing tok ning Pemda wong ikut tok kan perlu dihasuti. Nah alasane hafal Quran sing hafal yo. Kenapa sing tok Pemda kok ikut tok? Kan perlu dihasuti panjen. Saya ngasih tuh kurang penggawe ya. Wong sarung tahun bisa deh kok hasuti. Nah, itu loh. Artinya gini supaya kalian tahu bahwa yang dipilih beliau itu amdan, bukan sahwan tapi amdan. Ini saya baca ya. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata al jihad wajibun alaikum, jihad berjuang itu wajib alaikum. Ya tentu berjuang dalam konteks Indonesia, negara tidak melarang orang sholat itu sudah kita luar biasa. Kita coba bayangno ideal itu keangkuhan, bayangno Indonesia ideal itu apa itu tidak hanya Indonesia, Mekah pun tidak pernah ideal. Jadi kalau kamu bayangin, kalau syariat Islam kayak negara Islam di sini, zaman sahabat ya Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah itu tukaran. Apa ideal? Abbasiyah, Alawiyah itu tukaran. Negara diwen di sini ideal.
Makanya ada ulama di sini latat tak menlayaro tak ilama maksuman. Kau juga kancanan wong sing kepinginnya dunia itu maksum, wong sombong. Kau kepengen guru sing ideal, yo ora ono dunia keangkuhan. Kau kepengen nabi anyar berarti. Mulane kula nu bisa ben ketok ora ideal, ora repot. Kalau aku nak misalnya kowe kepengen aku ideal, kowe udah murid sing ideal. Tarane murid ideal ora kecangkeman ra sudon. Kowe sanggup bae. Murid ideal dia ora kecangkeman. Ora sudon. Soal pola pas babul pira. Aneh-aneh. Modho ora ideal ya ubus ora kecangkeman. Al-jihadu wajibun alaikum. Dawuh Kanjeng Nabi ma'akul li amirin baron kana ufajirun. Jadi kue ngancani pejabat yang sedang jadi wali amri itu baron kana ufajirun. Nah, itu kenapa yai ya relax saja kancanan macam-macam. Memang teksnya dari Nabi itu baron kana ufajirun. Ora usah sok suci biasa wae. Wa sholatu wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin baron kana ufajirun. Salat tetep wajib, makmum sapa wae. Lan kula makmum sapa gelem. Kula mboten nate nyeleki imam. Ajane nak nuruti standar ya sing imami paling afro, paling afqah, paling asan, paling tua. Lah terus sampe nyeleksi imam, ngene KPU. Udah ngerti maju ya jadi imam, sebenarnya salah ngalor madhep ngulon bar. Ana-ana. Wes jelas dijawab Nabi. Lo nak nuruti kondisi ideal mau ngenteni afro, apa misalnya afro yo. Gus Hafiz apal Quran suarane elek misalnya yo. Iki Mansur suarane apik misalnya, bisa ngaji fikih Gus Hafiz. Sing ajar Toha luwih terkenal tapi Qur'ane lah nyebut Abu kan tidak ada masalah. Sunah Rasul dikon merang muni. Tapi Sunah Rasul digotok ora hafal Quran. Padahal Nabi sudah hafal Quran. Kena alus Sunah Rasul ya termasuk hafal. Nah, ayo. Atau seleksi. Muni unggul ning jenggot. Tapi ning Quran oke, Ki Mansur ning hafal. Toha populer kan, balik kan pakpon nang gitu. Terus seleksi, kan ribet toh, ngurang gajine wae. Sudah kata Nabi zaman akhir pokoknya sholat khalfakul lil muslimin baron kana. Iki makmum sapa wae, imam fasik cek ora pokoknya salate madhep ngulon, ketoke zuhur ya 4 rakaat. Ya kecuali terus dhuwure sak rakaat. Terus ada hadis wa in amilal kabair. Senajan to tau nglakoni dosa. Jadi artinya gini, kiai-kiai alim itu meskipun dengan pejabat nglakoni nyon sewu nglakoni korupsi atau apa, memang enggak masalah dari awal kan baron kana fajiro. Nah santri-santri khusus itu ngiranya yo ora yo nuruti nafsu, kawan koruptor dikandani geblek. Zaman Nabi Dawud muni baron kana pucuk goblok. Ora tau ngaji lho, mau nganggo rasa khusyuk tok. Kaya iku kancanan wong fasik, kiai opo. Lha iku sing santri goblok. Pewarit iki. Aneh-aneh. Wis karuan tek hadis baron kana. Kero apa tak didono maknane fajir. Angel teman kandhanane itu. Artinya supaya tahu ini mukadimah di kitab Nyambangun. Jadi yang dilakukan beliau semuanya amdan. Guru-gurunya juga gitu. Dulu Bakari Mbak juga kancanan macam-macam. Saya kona kali lo kancanan sampai ke Rasulullah yo kancanan munafik. Sampai istilah munafik yo ashabi. Ketika ada orang itu jelas munafik ya Rasulullah binasil Quran. Kenapa kita bunuh saja? Idzan yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashaban. Nabi bahasakan mereka piye-piye cara wong akeh iku kan munafik mati Nabi rawuh. Ning jadan dhewe munafik. Ora oleh kan nyolati tapi Nabi rawuh. Lho aku murid mati misalnya mati teko masuklah teko. Mbok delok kok nyolati ra roh. Ora penting. Tapi delok ngono iki. Gus Amin. Ah Gus nyolati. Lanjenengan delok ae. Tak delok ngene Mas, nak raine peteng wis ora usah salat aja. Naik padang ora perlu disolati. Saya rasa mati, cuma saya gini, cuma. Merasa. Jadi jelas. Washolatu wajibatun ala kulli muslimin ya baron kana. Ana teke wa in amilal kabair. Senajan to tau nglakoni dosa. Jadi artinya gini, jangan kira kiai-kiai kancanan pejabat koruptor macam-macam itu enggak tahu ya tahu.
Tapi memang dia sedang walil amri, sudah baron kana fajir. Sudah itu lagi pula bayar fajir itu bisa aja sekarang, nanti tidak kan orang bisa tahu. Ya yang baik pun hanya sekarang, bisa saja nanti fajir. Kita kan tidak pernah tahu. Apa kowe ini terus soleh terus nanti soben? Sing jamin sapa rai-rai ini. Ayo kowe mesti soleh nanti soben. Enggak jamin kan? Mung saiki wis muntuk Makanya ngaji itu yang khatam. Saya berkali-kali bilang, ngalun niat ngaji itu yang khatam. Saya beri sekian contoh. Di kitab Hidayah itu Hidayah, ning bab ikhtiar. Di bab hati-hati itu orang tidak boleh kancanan orang fasik, tidak boleh menghormati orang fasik, orang kafir. Mati-mati orang fasik sama orang kafir. Ning bab ikhtiar. Karena ciri khas Islam itu al-farid, al-bainal haqi wa bainal. Tapi di bab tawadhu itu wong fasik dipuji-puji sudah lagi. Ning bab tawadhu. Kalau kamu ketemu orang fasik, bisa saja dia itu husnul khotimah dan kamu suhul khotimah. Bisa saja sekarang kafir, nanti mukmin, yang kamu nanti jadi kafir. Artinya kalau ngaji itu khatam itu balance seimbang. Di bab ikhtiyar kita tidak boleh kancanan orang fasik. Tadi di bab tawadhu kita tidak boleh memvonis orang lain buruk atau fasik. Dan kita punya sejarah tentang itu. Sopo sing ora saleh sak laba sampai digelari hamamatul masjid, merpatine masjid. Penggawean itu jamaah itikaf. Tapi akhirnya suhul. Sopo sing ora wasi, qatilu ahabbin nas ila Rasulullah iku qatilu Hamzah. Tapi akhirnya wasi husnul sing rasa. Sampai Nabi didhawuhi pangeran laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Ya sudah. Itu kalau ngaji khatam. Jadi kalau di bab ikhtiyar tentu kita akan kancanan fasik mari kasut. Mung saleh lamat-lamat wae kok kancanan wong fasik. Tapi di bab tawadhu orang fasik itu dipuji. Fasik kan al-ana, nanti kan kita ada. Lah kamu soleh juga al-ana, nanti tidak tahu. Makanya dari status semua pun nih. Soleh orang, soleh sementara. Aku sini ngono. Ya tapi kan kurang syukur. Makanya di kitab-kitab ahli sunnah kan ada pertanyaan. Hal yajuzu lil muslim ayyakula ana muslimun insya Allah. Banyak ulama mengatakan boleh kan dia tidak tahu apakah nanti mata ala Islam maka tidak. Tapi banyak ulama mengatakan jangan, nanti kesannya ratau syukur sampai pangeran. Sebenarnya boleh. Agama Allah, Muslim insya Allah. Ya sebenarnya bagus kan untuk supaya tawadhu. Tapi tidak bagus dari sisi adab dan syukur. Lah semua ilmu pasti seperti itu. Lho gitu terus. Misalnya ngaku melarang mangsamu ape. Cara aku dadi kiai, ya dong aku sugih. Ben dikeki iku kolu. Lho kula biasa ngomong santri, cung duit kepek duit ra kanggo. Sing dikeki ben kolu mergo duit ra kanggo. Lah tak kena kowe kan tak kanggo. Wes padahal tak wilane ngono. Lho bapak kok ngekek wong bingung malah sik kuwi akeh. Dari bapak. Kowe misale kiai tertawa tuh duit ku angel. Kok iki ora kolu leblok. Jadi tawadhu yo ana eleke wong terus ra kolu mangan. Misale manggakno tamu kok tidak. Tapi berat kok kantor setengah kilo. Maneno. Lho kula ngomong nek sapi piye berat ku tak tak didono ning gudangku. Lho kula mboten nate nggih berat sak misale sak pintal enggak tahu. Bisa setengah pintal itu cukup meneh. Tujuanku mesti to nak bojoku hormat tamu jeng ketok wae. Betulan berat pintalan. Bapak jadi zaman melarat lah atau berat kuat. Saat ini berat wae wae pintal. Wis tak doa ning sak wulan ra kalon. Ya. Tak go mendem ae cukup. Jadi artinya gini, kadang keangkuhan itu nak sing ngomong ulama, aku niatnya apa? Ben sing dikeki kok. Malah duit itu penting, mau boleh kan? Kok kira kau goblok? Semuanya kabeh, bener Nabi Sulaiman. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ora ono kaya aku jare Sulaiman. Nabi yang ngono. Nabi nak sedekah kuwadah, tapi Nabi jenengan sedekah kuwadah. An la taksamin bil asik lan tenang ae pangeran juga. Ada juga pangeran. Jadi penting. Oh PD ku penting. Kowe ngono nek PD dadi imam, wis ana sunah rasul sitok, ya ku jenggoten. Tapi kowe ra wani sunah rasul sing penuh tantangan, iku ngapalo. Oh ya khatam, yo. Kira gelem ngapal lagi yakin tak gratis tak biaya urunan aku. Kebul. Urun ha.
Kowe tak pidatonan sumbangno ya. Dan aku wong ra terus pidato ya suka. Ora usah ngitung pendak mulut resep. Rezeki kok musiman. Ah, to kae. Nah, rezeki balik anyaran musiman. Nah, nama itu bebas musim. Makamu itu tiukulaha, kulahinin bisni robia. Nah, dia orang kulahinin, makamu itu. Ya jelas, jadi kalau suwon. Terus saya baca di kitab Tambiul Mukhtarin. Itu kitab yang kemarin dipakai khataman bangun juga gitu. Wal fasik dolatul mu'min. Orang fasik itu adalah dolatul mu'min. Orang mukmin yang hilang. Maka siapapun yang menemukan dia, maka Nabi akan matur nuwun sekali. Kemarin dari kelima atau apa kan yang ngaji di bangun kan Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf. Itu beliau kan termasuk muhibin sama saya tentu juga muhibin sama beliau mampir ke sini. Itu diantaranya kenapa mampir ke sini saya itu cocok bersama ngaji dengan karena nakal itu ilmiah. Dari nakal itu ilmiah. Hanya kalau para pangeran yang mau nakal itu lebih bagi ini. Saya itu punya sanad-sanad wali yang nakalnya itu sangat senangnya pangeran. Orang nakal asli lagi nakal. Itu ada seorang wali kalau dulu itu ilzam dengan pangeran. Ilzam kalau pangeran itu didikte. Ya tapi wali nakal itu barono zirah. Nakal kan asli. Nak dongo ngene tak warai. Tapi aja nut to. Haram to. Iki jasa haram banget. Jadi di depan makamnya Rasulullah itu, ngerti kan Rasulullah? Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Ya dungane, ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Jika engkau mengabulkan doaku, maka surah habibu yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau tidak mengabulkan doaku, surah adu yang senang adalah musuhmu yaitu iblis. Sekarang tinggal jenengan mau nyenengkan kekasih. Wah repot. Itu sampai para nabi dapat wes konlereni oleh dumi itu. Kalau kamu jadi ya terserah jenengan mau menyenangkan kekasihmu. Menyenangkan. Jika saya soleh maka surah habibu kekasihmu senang. Jika saya fasik maka surah adu. Sekarang tinggal jenengan mau menyenangkan siapa? Harus itu. Kecuali pengiran kepencenan Kanjeng Nabi. Kabul. Tapi itu tidak saya ijazahkan. Nah, Habib itu punya cerita ke saya. Ternyata dia punya cerita ke saya. Beliau punya cerita ke saya. Saya punya cerita yang sejenis itu. Tapi itu era modern. Beliau saya mutawali sya'rawi ya, Mutawi Sa'rawi yang pengarang tafsir saya punya kitabnya 27 juz. Ya sedang tak sapi biro. Saya punya kitabnya tafsir Mutawali apa? Itu 27. Berapa? Oh, sudah tahu biro itu. Ini berapa? Nabi aja itu. Lama melasun. Mau aku tuh ikut dapatan wahidah betul. Mau keramat betul. Alhamdulillah ono wae sing fasilitasi jenenge wong apa? Wong keramat, ora kena ditiru wong keramat. Singkat cerita itu ada seorang ekstremis ya, kalau dalam bahasa negara mungkin disebut teroris, kalau dalam bahasa negara mungkin disebut di Niklah Mesir itu mau dibom. Ya orang Islam semua yang dibar itu mau dibom sama ekstremis ini. Dalam kebetulan ketemu saya mutasi konsultasi. Menurut Anda orang-orang ini perlu mati enggak? Orang mau maksiat terus? Kata saya Mutawali Sa'rawi, mau kamu bom? Ya, terus in matu di ma'asi aina masiru. Kalau mereka mati ketika maksiat aina masiru. Ya ilanar, karena mereka matu fi sinil maksiat. Karena mereka mati dalam keadaan maksiat. Terus jawab saya minta saran. Fa idza matu wa kanu finnar, akan dzalika murada iblis am murada Rasulillah. Ketika mereka mati dan masuk neraka, orang Islam itu yang digedaki Nabi atau yang digedaki iblis? Orang Islam mati membunuh rokok itu mesti dikersakno Nabi dan dikersakno iblis. Karena ini memani, gak jadi tahu itu. Yang tanya itu bahasa jomong. Betapa alimnya saya Mutawali. Ketika mereka mati dan masih di neraka, itu keinginan Nabi Muhammad apa enggak? Enggak kan tentu. Nabi ingin semua umatnya itu mati dalam keadaan baik. Ayah apa ilmu itu? Pentingnya ilmu. Hanya walhasil di akhir dari tobat berikutnya.
Iso muni begini. Iki ayo ISIS Mas. Raine maksudnya rai. Barang ngaji aku wah. Jadi lunak akhirnya lucu kan. Wong brewo kok. Lunak kan. Jadi wajahane akhirnya. Wong brewo kok lunak. Paradok ini. Artinya gini, yang kayak Mbak Mun itu banyak ulama-ulama dunia. Jadi kenapa kancanan wong macam-macam? Wong macam-macam sing maksiat ya umatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu tobatnya anak ra bapak anak era anak ibu dulu. Bagaimana Rasulullah dulu nak ra bapak iman ya anak ibu dulu. Karena agama ini dimangka na yarjuwa wal yaumal akhir bagi yang berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Jelas ya? Jadi ngenang pentingnya. Jadi supaya kamu tahu bahwa yang dilakukan dulu kita itu amdan an ilmin, namanya amdan an ilmin. Mana khusus itu tobat. Ngaji dong ngaji, cuma ada khusus itu rosok. Ujur barbar, sambil uang dirasani. Apa-apaan? Ketemu orang yang merawani, mungkar berang rasani, wah aneh. Mawani utako, kalau pulau bangun diskusi, celok di muka ngaji, tiap ketemu pulau tidak ngaji. Sampai kemarin terakhir itu yang saya ada hal amanat beliau, sampai sekarang belum ada. Mungkin sudah ada waktu jawab, tapi sementing pulau ngaji, kenangan-kenangan saya ngaji sama beliau. Dan saya cari intisor. Jadi kitab yang ditulis beliau tak cari padanan di kitab-kitab yang sama. Bahkan beberapa orang minta kejuran nanti yang tak berdiri kitab itu. Ya saya mungkin saya nggak punya apa. Yang jelas saya ngaji saja. Karena yang nulis itu banyak yang punya keahlian. Jangan masuk seneng ngaji. Mau nak bisa nulis ya, aku senang itu. Tapi jadi rusak kita. Lopor. Jadi, utawa kamu nih pada Arafah Muslim Al-Fatihah. Ya, jadi itu bilang-ulang. Baron kana apa? Salatun min asril iman. 3 hal ini pokok iman. Yaitu al-kafu amangkola la ilaha illallah. Kita harus menahan diri tidak membunuh atau mengeksekusi orang yang melafazkan la ilaha illallah. Wala nukafiru bidam dan tidak mengkafirkan mereka meskipun melakukan dosa. Wala nukhrijuhum minal Islam bi amalin dan tidak pernah kita keluarkan mereka dari Islam meskipun melakukan amal tertentu. Bahwa dia cuma berjuang harus selalu jalan. Madin di sini bukan filman juga, harus diemdokkan, harus selalu jalan. Mudhu ba'atani Allah ila iqat ila akhirul mati adzaksya. Terus ketika berjuang satu keharusan la yuktiluhu jauh jahilin, tidak bisa dibatalkan oleh sesatnya orang yang sesat. La yuktiluhu wong sing lanjut. Misalnya kita ingin Indonesia lebih baik, meskipun pejabat kita lanjut, meskipun kita kecewa dengan masyarakat yang sedang waseng, kita tidak boleh kecewa. Jihad tetap wajib la yuktiluhu jauh jahilin. Ya karena itu perintah Allah. Itu ibarat gini loh Mansur, kita sedang sakit. Apa terus gak wajib makan? Kalau orang mati misalnya Ramadan kan enggak seperti itu. Meskipun kita sakit tetap makan. Meskipun bangsa ini rusak, kita tetap berjuang memperbaiki la yusiluhu jauh. Terus wala adlu adil, nan orang adil sing adil. Jangan mentang-mentang masih ada bangun, ada orang-orang soleh terus ke pangku tangan. Kadang-kadang kan orang gitu, ada orang soleh tenang aja. Yo keliru, berjuang wajib pada siapa saja. Kamu harus ngambil peran. Oh enak semulang tafsir Gus Bato ora iso kaya mulang tapi nganggo jembrok ta apa pokoke. Ya kan ya lumayan. Mulang wong 5 tapi ning speaker kan gak masalah. Sebenarnya terus. Maksudnya ya ora nyindir biasa wae. Tak ono masalah pengalaman. Oke, Mas, makasih udah. Oh iya. Ada takut aku. Ano nih bro? Saya cerita nih ke Adit di Kojo, di daerah Adol, di daerah Adol. Pak Adit itu apa dolan? Sampai ras itu, gara-gara enggak suaranya kancang. Barang di parah ini masjid mengurung. Karena takut, ya mengurung kok nganggus hati-hati. Saya cara pulang itu, ya cara pulang itu. Bentuknya itu seru, nama? Nah, kalau pikir tak tahu ada di kemulan yang desa ini. Secara langsung, mau FM Anda nanti.
Nah ini penting saya utarakan ya biar kita tata. Ya saya ulang lagi ya, saya alhamdulillah mungkin barokahnya Quran saya itu delalah pangeran kersane tadi. Enggak ada kitab semu barokah kecuali nanti dikira-kati teng Raudhatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam termasuk tengkak. Tentu kitab ini juga tak bawa ke Ka'bah berkali-kali tak. Cuma saya yang di Mekah itu enggak karena saya kan modelnya orang enggak suka ganggu guru. Jadi ketika di Mekah karena sebenarnya beliau senang masih tanya saya, tapi saya karena tidak ittifaq dia Pak di Medina, di Mekah tidak saya ulang. Nah, termasuk kitab Satibi yang terkenal Garwani itu dulu itu menjadi barokah karena pernah dituakkan 1000 kali kitab Satibi. Makanya nggak ada kiro asabah kecuali utang jasa sama Imam Satibi. Asyatibi bisabah kan Nawawi fil fiqh ya. Kan Nawawi fil fiqh. Orang nggak tahu madzhab Syafi'i kecuali lewat Nawawi. Seperti orang nggak tahu madzhab kiro asabah kecuali lewat apa? Syafi'i. Ini juga saya bawa kitab Satibi itu luar biasa. Keramatnya juga. Jadi yang saya bawa ke Raudhah itu ya kitabnya Bangun, terus beberapa kitab Qiraah. Karena saya memang putrane bapak, jadi saya terikat dengan Qiraah macam-macam. Tapi yang aneh tadi, saya ditegur ketemu. Awalnya ngaji. Karena saya sudah khatam, sudah pernah saya pelajari, ya takokan itu mutu. Orang takok, jangan ngarang kebudi bah mata nopo. Ini sini takok. Jadi tapang ini Gus, dicetak tempu di bawah. Wah, itu selamu itu, ketara ora tau ngaji. Ya pertanyaanku, kiai kan pun wafat, iso jawab kowe. Ida kana mufassiru kok Syafi'iyah. Terus nafsiri lafaz umum terikat mazhab. Coba terikat lafaz umum. Ayo jawab ngaco. Terikat mazhab apa lafaz umum? Ayo ngaco sing lafaz umum. Loh, kita. Umum apa mazhab? Umum mazhab apa? Oh. Kok tukarannya terus sama ya? Jadi loh. Tetapi betul hati lah. Enggak dulu. Jadi loh, kayak dulu ini ya. Kayak mantap sih. Tetapi kok bawa Tuhan. Wah, repot kali Bang. Tenang ya. Wong disuruh wae wae. Mune ku drengki ya. Lah mune ku tamat waru, Mas. Tamat waru ngaji Mahat Ali BA. Dukure mesjid ngundang Tuhan undang dene ora mantul. Kita dene tau undang Tuhan, kita tahu itu betul. Lah ya ora mantul. Nah, itu sunat kasut ya. Jadi kalau suwon ya, jadi semua yang dimadzhabkan guru kita ya. Makanya saya itu senang sekali kemarin Habib Bakar Mampir ini, Habib Muhammad juga cocokkan. Karena ilmu itu butuh tawatu ahli ilmu, kesepakatan antar ahli. Saya tuh kenal orang alim itu se-Indonesia. Habib Solo kayak apa sakralnya, hall terbesar di Indonesia itu hall. Saya sama cucu beliau itu ada. Sering ketemu untuk menjaga Islam di kota kayak apa. Beliau memberi hadiah saya kitab, saya juga memberi hadiah. Saya ke dalam beliau ke dalam saya. Karena saya tidak pecundang, harus rembukan. Ternyata saya rembukan ya kita ketemu. Ada cerita saya Mutawali Sya'rawi, ada cerita bangun cerita saya, sehingga kita tambah kuat memilih Islam yang seperti ini. Nah bahasa Arabnya Rahmatanil Alamin, nah bahasa Indonesia Arab. Kabar-kabarnya kamu? Cuma aku nabi kalau bahasa Nusantara khawatir takut ulama Timur Tengah. Firqatu mati Rasulullah salah sama satu. Hal dari kajiaka amplai. Maksudnya itu tambahan apa? Melok tinggiku. Caranya jadi Pak hitung loh papat kamu ya isiku melok. Ahli sunnah. Mereka nak diomong nongkok, wong sing ra paham nyongkone tambahan jumlah. Jadi kalau suwun, jadi karena tadi saya ingat doa tadi ya di depan Raudhah tidak saya ijazahkan, sudah tahu tak tidak saya ijazahkan. Tapi sampai harus ngerti doa itu. Makanya banyak wali itu karena nakal tadi, nakali wong seneng pangeran. Ya Allah, jika saya ini ingin jadi orang soleh. Gimana menurut? Ya Allah, saya ini ingin jadi orang soleh.
Kalau kau turuti maka surah habib, maka kekasihmu ini semua. Kalau tidak kau turuti surah adu, yang senang musuh kamu, yaitu iblis. Saya ingin tinggal jenengan, mau nyenangkan siapa? Baru saya. Dari pengiran, kopul. Saya nak kue sing dua mau dia untuk gawe-gawe. Masih pengiran besok gayamu kepengen suka soleh. Saya ngaji muat dan mamlu kepengen seneng juga. Ada gaya di bakar apa? Soleh. Ngomong do rai-rai pas-pasan, kepinginnya juga bojo soleh, itu paling mendesak. Kalau tak kok. Itu jadi kalau kepengen sangat semua guru-guru kita pilihannya apa itu kita membela an-ilmin apa? Karena kita tahu, dia tahu ilmunya, bukan karena kita taklid kita. Saya tahu betul mazhab guru saya, mazhabnya bangun, mazhabnya apa. Karena saya baca banyak dan saya kancanan macam-macam. Ternyata Nabi Isa yang bilang seperti tadi, Nabi itu tobibun yudawil margo. Tapi jenengan orang soleh ya boleh karena tadi soleh sama pas-pasan. Potensinya tidak mempengaruhi tapi itu udah kalian ngoco saja. Rai-rai potongan opo kan. Tapi sementing jangan anti ilmu apa? Sebagai sampean soleh sing kuper terus ono wong alim kancaran fase, wong alim kancaran fase wong alim opo? Ilmu sing kurang dul, geblekem iki sing kurang. Wong kok iskal wong alim. Lho kula ora rasane, gue cuma kan teman-teman. Kula nyaran boy sering ning pasar ke anak kula ono kunciran wong alim kok ning pasar. Aneh. Aneh kuwe goblok nek wong alim. Wis wonge tersiksa tuan aku. Tuan ora sedhi sepuro ngene wacana ayat wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Wong rasul sing akramul khalqi do biasa ning pasar iki pas-pasan ning pasar mo. Muru ada macam iki pas-pasan ning pasar itu tak tenang. Kaya kula ora ono pengaruh kowe. Lho kula lho misale delok ketoprak wong tetep nyucup kula, gak masalah. Satu beramal. Tapi kita muni kok gadua. Orang-orang agama itu terlalu pola apa? Jadi kalau suami jatuh, sing senang ilmu, ya nabo, masuk ulama ini penceria di kata. Guru kita lalu bangun di senang bulan bapak senang bulan karena tadi sebagian riwayat menginna min khiyari umati kauman yathakuna jaran min taati roh matillah. Nah tentang takdirnya malah lebih seru. Inna min khiyari umati masih ada jumlah mutarido fi manab ba'ani al-malalul a'la. Tu kauman yathakuna jaran min taati roh matillah. Termasuk di antara umat pilihan sesuai cerita yang ada di langit, yang beredar di langit. Keturane metos sing beredar. Iku wong sing yathakuna jaran min taati roh matillah. Anak guyu banter samping jumlah rahmatillah. Sebentar lagi mulang terus nangis, ngaji perasaan. Ini kurang kaweran tapi. Tapi lagi yang guyon kan aman loh. Saya dari ngaji sih nangis, dia nak ditafsir di pangeran yang paling kurang apa? Kaweran. Kaweran. Jadi kalau suwon yang tetap nombor, suwon sangat. Ya kalau mana nih? Tak ngadu mana itu jadi? Saya ngadu mana? Mau nurang mana itu? Ya kalau mana di mana di sana? Jadi, ya kalau wajah ini, pokoknya kalau tuan diwajah tapi dia rosak. Kepengen mandi ya, tadi malah di nopo. Selerane loh maksudnya. Dia malah bentuk dia nopo selera. Jadi kesannya tetap Sayyidah Khadijah, Sayyid Muhammad, Sayyid Abdul. Sama rasa ya? Minta apa itu? Kalau kita asam, asam itu mau rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Takdina te bejo kita dunia. Itu ukurannya kalau dunia itu ya bejo kita gitu. Jadi ukuran bejo ning dunia ini itu faktanya itu bejo tanake tawasul di posisi bro, tawasul dan posisi bro. Jadi ini baik dan tawasul mawon. Tidak harus secara fisik kowe makome jejer. Oh tidak, kayaknya mau kali.
Bapak di mata jaro lan kelawan tawasul bisa ijan apa? Soal tawasul begini, bangun nanti cerita tentang ono wong pak di tawasul ora tau ngaji. Piye pangeran itu ora tau sholat, ora tau poso pangeran, ora menungso. Sehingga ngukur sholat itu ya hadis mutahadis. Kayak kan iso misal aku sholat bukan tiru pangeran kan tidak bisa. Allah itu tidak tertirukan. Allah itu tidak yang bisa ditiru itu podo-podo wong sholat melani ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi nak kepen sholat ya niru wong sing sholat. Karena gue ra iso niru pangeran. Karena pangeran itu zat yang pangeran kan gak perlu ditiru. Maksudnya gak mungkin kita niru. Mulane niru kesolehan, niru podo hadis. Kita niru Rasulullah kayak Pak Yusolli, kayak Pak Yasu. Rasulullah terlalu jauh dari kita, karena kita hanya orang sini akhir zaman. Ya sudah, lalu lama arrofnal dia kalau nggak ada ulama kita tidak tahu perilaku para. Nah, sehingga kita nyebut wong soleh ora kok krono kene sial atau kene tawakilah boten, tapi nyebut wong soleh itu mau tidak mau karena kesalehan itu hanya niru orang soleh. Paham kalau maksud? Mulane Allah ngendikan dewe bangun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, ada percontohan, ada masternya. Kayak aku seneng yo profil, kok bapak dhisik yo profil. Lah anak kiai hafal Quran seneng dimulyakno, jangan-jangan kowe kepen opah hafal Quran kepen dimulyakno. Nah aku seneng dimulyakno, jangan-jangan aku kepengen walese alimku dimulyakno. Akhirnya wong alim-alim dulu profil, ben urip iku awam, ngetokno nek ilmune diikhlasno ning pangeran, uripe tetep awam. Ora kok pak-pak. Wong dene ora mergoni ana. Lah wong alim sing direjani itu sramate ikhlas dul. Biasa wae. Lah itu yo ono sanate. Napa? Bawa-bawa nek itu mlaku-mlaku ora sunah dia ketonggo-tonggo. Dia membangun di Pulau Rian model dengan sengaja betul tonggo-tonggo belah-belahan. Yo ora ketunan sewate betul-betul kan tonggo-tonggo. Nah, kanjeng Nabi malah nek itu mlaku-mlaku ketemu cah cilik-cilik nganti Anas itu Umar itu akhirnya gede. Adiknya Anas itu zaman melok Nabi sekitar umur 8 sampai 17 atau 16. Nah itu yang Nabi dolan sama Anas itu pas Umar dolanan manuk. Itu tiap Nabi ketemu Umar, ya Umar maaf lalu kabari manuk piye cung. Ya jadi betapa ringannya Nabi. Ya Umar maaf alam bukair. Cung kabari manuk. Mulane Umar ngomong wae bareng Nabi wafat nak iki api sampai aku iki ora tak kabare manut. Lah cara Nabi ketemu zaman Nabi wae ampe cung. Udah lama duwe anak. Jadi segampang itu. Jadi Nabi makanya bangun berkali-kali fatwa nak kepen husnul khotimah wal ya fi lannas ma yuhibbu an tuta ilaih. Kowe ngumuli wong kaya kowe seneng nak diperlakukan seperti itu. Cilik senane takoki mano, ya bakat mano. Segampang itu. Ora wae suwili kok. Ayo, kudune iki bener. Gak ono nek hadis Hasan Husain pas numpaki Nabi. Putune Nabi ra malah salat malah numpaki. Baik. Hasan Husain iki cilik, rong nek iki. Jenenge putu ya kepen balitan mbek bae tibarno. Ya santai wae. Oh, apa itu amanyaran? Gegere ya, wah ya. Terasa diterangno gegere dia. Dan saya ulang lagi ya. Nak kepenar wong saleh itu yo anut wong. Mergo kula iki betul dilambang. Mergo barang hadis itu ta'aluke ya mek barang hadis. Ora iso barang hadis kok niru Allah sing qadir. Mangane ihdinas siratal mustaqim ora kok siratal tapi siratal ladzina. Niru wonge, kok sing padha. Misalnya sebenarnya, aku niru ngalim ya niru aku nih, mulang jalalen. Terus ropak ya ropak, nasab ya nasab, waeder ya waeder. Orangnya pasti salim misalnya. Kan gak mungkin gitu, aku tak niru Allah caranya mulang jalalen, kira mungkin toh. Mulanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Lah ladzina ini jadi figur. Lah ladzina ini termasuk Sayyidah Khadijah siapa saja. Karena maknanya ladzina itu siapa saja, cek lanang, cek wedok, mereka bola apa? Misalnya orang Arab di Mansur, ini abun itu bapak, umun, bo. Tapi nak bapak ibu orang Arab ini abawani.
Rokok soal. Iki kan bapak mbek ibu kok bahasa Arab ya bawaan. Goblok kecangkeman menang. Pancen aturan bahasa Arab nang lanang mbek wedok iku menang. Manganan. Ya ora do bahasa Arab ya bapak abun. Mbok. Umum atasnya. Abawane. Paham ya? Nah iya lagi nanti jamak mudzakkar tapi ya siapa saja. Karena kalau partai lanang dan wedok jamak melok. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.